berbagi ilmu, meski teknologi manjakan muridmu. Cerita kisah guru di masa kini, tantangan yang harus Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri Kaliayu, beliau Ibu Rindang Sumilir SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan pada pagi hari ini dimulai, agar diberikan kemudahan dan kelancaran, marilah kita bersama-sama buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah. Acara yang sambutan serta pengarahan dari Ibu Kepala SD Negeri Kaliayu, beliau Ibu Rindang Sumilir SPD MPD, dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Kaliayu yang hari ini bisa bersama-sama di ruang ini untuk kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh CGP Angkatan 10 Bapak Dia Agus Haryanto. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kenikmatan untuk bisa bersama-sama memajukan SD Negeri Kaliayu yang tercinta ini. Salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sapanya di yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, mari kita bersama-sama ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan diseminasi kali ini mengambil tema budaya positif. Ini adalah merupakan bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Jadi di sini semua calon guru penggerak pasti punya ide-ide kreatif yang nantinya akan diimplementasikan di sekolah masing-masing. Salah satunya adalah beliau Pak Dia Agus Haryanto yang merupakan CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Kaliayu. Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang sudah menyandang guru penggerak. Nah, CGP merupakan persyaratan untuk bisa meraih predikat guru penggerak. Bukan berarti kita itu diposisikan, dipeta-petakan ini guru penggerak, ini bukan penggerak, ini guru lama, ini guru baru, tidak. Guru penggerak adalah sebagai sarana tempat ngasuh kawruh teman-teman yang belum menyandang guru penggerak. Nah, di sini Pak Agus baru calon, ya. Kalau namanya calon itu berharap lulus dengan baik. Untuk predikat lulus dengan baik itu
banyak proses yang harus dia kerjakan, banyak proses yang harus dia lakukan untuk bisa memperoleh sertifikat sebagai guru penggerak. Nah, budaya positif yang nanti akan disampaikan beliau itu pasti juga berdampak positif kepada khususnya anak-anak kita. Jangan kita membuat budaya positif tapi anaknya tidak ada perubahan sama sekali. Perubahan itu berawal dari diri kita, baru nanti kepada anak-anak. Ya. Budaya positif itu apa saja? Ya, positif di perilaku, positif di waktu, disiplin berpakaian, disiplin positif dalam hal berbicara. Ini nanti akan disampaikan. Sehingga saya berharap sebagai kepala sekolah hanya bisa mendorong dan memotivasi teman-teman guru semuanya untuk bisa berbagi positif kepada teman-teman melalui kegiatan CGP dan kegiatan guru penggerak. Alhamdulillahnya kita adalah sekolah penggerak. Jadi panjenengan sudah banyak modal dibanding dari teman-teman CGP yang lain yang tidak dari sekolah penggerak. Panjenengan itu lebih dulu melangkah, sehingga nanti harapannya yang dari sekolah penggerak itu adalah memberikan contoh yang lebih baik, manakala semua yang dituntutkan oleh CGP itu sudah dilaksanakan di sekolah penggerak. Dengan sendirinya nanti setelah menjadi guru penggerak itu nanti akan ada apa-apa itu di sana sudah tercatat. Tidak harus saya istilahnya menunjuk atau apa, tidak, nanti sudah tercatat dengan sendirinya. Ada kegiatan apa pasti nanti yang turun adalah CGP, PG, guru penggerak, GP yang PG, ya itu. Jadi monggo ini nanti kita ikuti diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal yang disampaikan oleh Pak Dia Agus Haryanto SPD. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ridang Sumidar SPD MPD atas arahan, semoga dapat menjadikan semangat dan motivasi bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Dia Agus Haryanto SPD SD. Dipersilakan. Bapak Ibu, mohon maaf, sebelum materi disampaikan, saya sebagai pembawa acara mohon untuk undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan yang saya sampaikan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dia Agus Haryanto SPD SD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif, yaitu aksi nyata saya modul 1.4. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita diberi kemudahan kelancaran dalam mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Kedua, salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang nantinya kita akan mendapatkan sahabatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan
Susunan acara tadi sudah pembukaan, sambutan kepala sekolah, serta doa. Kita sekarang selanjutnya yaitu pemaparan materi, yaitu tentang ini rencana tindakan untuk aksi nyata. Ini tuh dengan judul penerapan budaya positif. Yaitu pertama latar belakangnya, kenapa penerapan budaya positif, yaitu ada latar belakangnya. Yang pertama yaitu masih belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah tentang penerapan konsep inti seperti budaya positif. Memahami motivasi perilaku manusia, yaitu berupa hukuman dan penghargaan, serta posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Diharapkan jika pemahaman tersebut dipahami oleh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di sekolah. Ini tujuannya yaitu ada dua: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian tolak ukur yang pertama terlaksana diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Kemudian terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas. Terus yang ketiga, murid dan guru konsisten menjalankan kesepakatan kelas. Dukungan dari seluruh warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, murid, dan komite, agar program yang telah disusun dapat dilaksanakan. Kemudian lini masanya yaitu berdiskusi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya kepala sekolah dan guru, dalam membangun dan mewujudkan budaya positif. Kemudian melakukan diseminasi konsep inti budaya positif serta menyusun kesepakatan kelas, dan yang terakhir hasil keyakinan kelas ini ditanggal di kelas masing-masing. Ini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin peserta didik. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, ini ketiga pernyataan ini bisa kita setujui atau tidak setujui, tergantung apa yang akan atau peserta didik yang kita lakukan. Contohnya, hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Itu kita setuju atau tidak? Misal, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan peserta didik. Menurut Bapak Ibu, tidak setuju. Kalau Bu Neta, tidak. Kenapa atau tidak bisa? Kalau tidak setuju, kenapa? Terima kasih Bapak Dia Agus atas kesempatannya. Hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Menurut saya tidak setuju. Karena apa? Karena hukuman itu bisa berdampak panjang. Artinya hukuman itu, misal hukuman fisik, tentu saja bisa mengakibatkan anak itu teringat sampai besar nanti. Kemudian hukuman psikis juga kedepannya juga akan teringat-ingat. Nah, untuk mendisiplinkan peserta didik itu
tidak hanya dengan hukuman, dengan berbagai cara. Ya, jadi tidak hanya hukuman saja yang dapat mendisiplinkan ini, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan cara tadi yang sudah disebutkan budaya positif tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari Bu Bani. Nah, ini tadi kan pemberian hukuman itu tidak setuju ya, karena tadi bisa misalkan pemberian hukuman secara fisik itu nanti anak-anak bisa teringat juga memorinya, terus nanti sampai terbawa hingga dewasa. Lanjut Bu. Nah, ini konsep inti untuk menciptakan budaya positif yaitu dengan cara pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, keyakinan, restitusi yaitu 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di era sekarang ini kita kurikulum kita kan profil pelajaran Pancasila. Nah, kita disesuaikan dengan pembelajaran paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ini coba perubahan paradigma, ini kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Misalkan Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman yang satu ini, teman yang B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dengan cara bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ini misalkan kalian, Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang berharga dipegang, kemudian teman Anda ini mau meminta, bagaimana? Apakah mau dikasih dengan cuma-cuma atau mempertahankan? Nah, yang teman Anda juga mempunyai berbagai cara, yaitu agar supaya Anda ini terbujuk atau mau memberikan sesuatu yang ada di tangan Anda, kepalan Anda ini, dengan cara yaitu membujuk, kemudian mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja agar sesuatu yang ada di kepala tangan Anda ini mau diberikan kepada teman. Nah, ini apa yang akan terjadi? Kulita gimana? Misalkan sesuatu yang berharga Anda yang dibawa dengan mau diminta buburi, mau dikasihkan Anda? Tidak. Kenapa? Oh gitu ya. Nah, misal buburi mau meminta itu dengan berbagai cara kan, agar supaya diberikan. Mau ayo Bu, ayo beri deh, nah seperti itu. Dikasih uang, disogok. Dan lanjut. Nah, sekarang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan
universal, perubahan paradigma belajar. Ini teori ini diambil dari kontrol, yaitu yang pertama ilusi guru untuk mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ada beberapa teori yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon dari luar kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey. Ini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini ada contoh stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi menurut teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda-beda. Satu orang dengan orang yang lain itu kebutuhan tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda sesuai dengan imajinasinya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita menurut teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk pandangan kita itu tidak sama. Kemudian perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan, tetapi dari teori kontrol itu semua perilaku pasti memiliki tujuan. Tidak harus itu pasti memiliki kesalahan, tetapi kita lihat semua perilaku itu memiliki tujuannya masing-masing. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Terus teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain yang mengontrol diri kalian, tetapi diri kalianlah yang biasa mengontrol dirinya sendiri, bukan orang lain. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Lanjut, terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tetapi dari teori kontrol itu model berpikirnya yaitu menang dan menang. Tidak ada berpikir antara menang atau kalah. Kita berpikir harus menang dan menang. Tidak ada yang gagal, pasti bisa gitu. Terus untuk eksplorasi konsepnya yaitu pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini ada 3 paparan yaitu tentang disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dinamai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan
siswa-siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi internal bukan eksternal. Ini makna kata disiplin, yaitu seseorang yang dimiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan yaitu pertanggungjawaban itulah sesuatu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Ini menurut Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Nilai-nilai kebijakan yang pertama ini, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan tadi oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, yaitu menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki sesuatu tujuan. Pasti itu setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya, tidak itu kebetulan, pasti ada tujuannya. Kemudian menurut Dian Gosen tahun 1998 juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ini pasti setiap orang memiliki tujuan dan yang ingin apa yang kita capai tujuan tersebut. Pasti kita seperti kita dulu waktu kecil itu kan ditanya apa cita-cita kamu. Nah, cita-cita itu bisa nanti kita wujudkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tujuan kita yang kita inginkan dan harapkan. Nilai-nilai kebijakan universal itu diambil dari tadi profil pelajar Pancasila. Kemudian lanjut ke pembelajaran 2 tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Serta yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori motivasi perilaku manusia. Kita lihat. Yang pertama, 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan tadi atau hukuman, itu bisa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ini adalah motivasi dari eksternalnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, berarti saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Nah, ini dari ketiga teori motivasi perilaku manusia ini
itu kan yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan saya tidak lakukan, kemudian apabila yang saya dapatkan setelah saya melakukan perbuatan, kemudian seperti yang ketiga seperti apa bila saya melakukan perbuatan tersebut. Ada pertanyaan reflektif. Ia kurang menguasai pelajaran, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva dan mengapa? Setuju tidak perbuatan Pak Seno ini terhadap Iva, Bapak Ibu? Tidak. Terus yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba yang tadi, yang nomor 1, apakah Anda setuju? Tadi kan tidak. Bisa diberi tanggapan mengapa? Apakah Anda setuju tidak tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju, mengapa? Karena tindakan Pak Seno itu suatu hukuman yang dapat mengganggu psikologi anak. Sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Amir. Ya betul, tindakan Pak Seno itu sangat tidak bisa diterapkan karena itu sesuatu namanya hukuman. Anak itu akan teringat tadinya sudah tidak bisa terus mendapatkan hukuman maju dan akan teringat-ingat dan mengganggu psikis psikologi anak. Terus yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Bu Wuri? Menurut pertanyaan yang kedua, tindakan Pak Seno tersebut termasuk sebuah hukuman, di mana Pak Seno menghukum Eva untuk berdiri di depan dan menimbulkan kegaduhan di dalam kelas. Jelas-jelas itu adalah sebuah hukuman yang seharusnya tidak boleh Pak Seno lakukan. Itu Pak Diadis. Terima kasih Bu Wuri atas tanggapannya. Lanjut. Nah, ini kita mengidentifikasi, yaitu ada hukuman atau kemudian disiplin, konsekuensi atau restitusi, identifikasi gagal dan identifikasi sukses. Yang pertama untuk yang identifikasi gagal yang berupa hukuman, itu salah satunya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian menjadi korban atau mendapatkan keadilan.
kemudian murid atau anak akan tersakiti. Tadi dengan sikap Pak Seno terhadap Ibu itu akan merasa anak itu tersakiti. Ini identifikasi gagal atau berubah hukuman. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berperilaku hanya pada sebuah institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, kamu tidak boleh. Nah itu. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Itu yang identitas gagal atau berupa negatif. Kemudian yang identitas sukses, disiplin, yaitu dari konsekuensi maupun restitusi. Itu yang pertama, sesuatu harus terjadi. Restitusinya yaitu itu merupakan sebuah pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk anak atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu panjang. Kemudian korban bisa diabaikan atau juga restitusinya korban mendapatkan ganti, serta murid atau tidak anak dibuat tidak nyaman, restitusinya yaitu mendapatkan penguatan. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek setelah masalah terpecahkan. Dan yang terakhir, murid akan menghormati peraturan. Restitusinya murid atau anak akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian, apa itu hukuman? Bapak Ibu pernah memberikan sesuatu kepada anak-anak di kelasnya masing-masing? Pastinya kan? Nah, apa itu hukuman? Hukuman yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, sesuatu langsung saja, itu spontanitas. Misalkan melihat anak itu bermain di dalam kelas, langsung memanggil, "Hei, kamu kesini, jangan ganggu teman." Terus ada yang berkelahi, itu langsung dipanggil, langsung dimarahi. Nah, itu adalah sepertinya contoh dari hukuman. Hukuman yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melihat sesuatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Terus yang kedua, apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi secara tiba-tiba, kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati, sudah dibahas dan disetujui murid dengan guru. Umumnya bentuknya seperti konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misal setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, ada batas waktunya yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, contohnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Terus peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini bisa diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, itu sudah terencana
namanya konsekuensinya itu. Kita sudah disepakati sebelumnya antara guru dengan murid. Terus yang ketiga, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Berarti setelah dapat konsekuensi, kita diberi penguatan kepada anak tentang tindakan tersebut. Nah, ini coba lihat ini perbedaan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku atau di dalam buku kalimat, contohnya, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat sekolah ini kan biasanya anak-anak berangkat terlambat, jujur langsung guru memberikan hukuman mencatat 100 kali. Nah, ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi, ya nanti kita lihat saja. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Terus yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Hukuman, konsekuensi? Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Terus yang terakhir, pernyataan ini yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Hukuman. Coba kita lihat ini. Nah, ini tadi mencatat 100 kali itu saya tidak akan terlambat lagi, ini adalah hukuman, mencatat. Terus lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Kemudian meminta murid untuk push up 15 kali, itu adalah hukuman. Terus yang keempat, mengganti kertas, itu adalah konsekuensi. Kemudian memberikan tumpahan air, membersihkan tumpahan, itu adalah konsekuensi juga. Dan yang terakhir, murid disuruh mengenakan sepatu harian karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu adalah konsekuensi. Karena tadi sudah ada waktunya, kalian berangkat kok sudah terlambat 10, berarti konsekuensinya yaitu lari. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Setiap guru itu pasti sebelum atau awal pembelajaran atau awal tahun pembelajaran itu pasti membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kesepakatan kelas contohnya seperti Bapak dan Ibu guru itu membuat peraturan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja?
Itu keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid bersifat universal. Kemudian yang kedua, peraturan dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Ini adalah keyakinan kelas. Kalau hanya sifatnya satu arah, itu adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa saja? Nah, ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan terlihat tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebijakan di balik peraturan tersebut dan tujuan utamanya, serta menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ini adalah keyakinan kelas. Coba ini lihat pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, satu, guru dapat mengajak siswa untuk menuliskan keyakinan atau pernyataan universal yang mereka inginkan. Berarti anak-anak nanti disuruh membuat yang akan kita sepakati dulu. Itu langkah yang pertama. Terus setelah keinginan siswa tertampung, proses merumuskan keyakinan kelas dapat dilanjutkan dengan mengulas keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, memilah keyakinan kelas yang penting. Jadi jika ada pernyataan sejenis bisa diambil salah satunya. Terus yang keempat, proses merumuskan keyakinan kelas lanjut ke tahap mengubah keyakinan kelas yang telah ada menjadi kalimat positifnya. Terus yang kelima, tahap terakhir adalah mengecek kembali keyakinan kelas dan menyepakatinya. Tujuannya adalah agar tidak ada keyakinan kelas yang rancu dan seluruh pihak di kelas atau siswa serta guru dapat memegang tanggung jawab keyakinan kelas dengan baik. Setelah itu terakhir baru ditempelkan, ditandatangani oleh peserta didik dan guru. Itu contohnya seperti itu. Ini yang pertama, ada selalu berdoa dan bersalaman, aktif dan bisa jadi tutor supaya kalau keluar minta izin guru, menyelesaikan tugas dengan baik. Biasakan menyapa, kalau menggunakan kata toleransi, saling berkolaborasi, berbicara dengan santun, seperti itu. Nah, setelah ditulis semuanya menjadi satu, baru ditempelkan, kemudian ditandatangani oleh guru dan murid. Ini adalah sebuah peraturan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempat. Terus dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, kemudian dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah sebuah pernyataan. Nah, kita buat keyakinan kelasnya seperti apa? Ini peraturannya tadi, selalu kembalikan ke tempat. Ini keyakinan kelasnya, yaitu berupa tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita harus menghormati orang lain. Diganti katanya, jangan dilarang tapi menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
itu bisa juga menghormati orang lain dan bisa berkomitmen bahwa kehadiran itu kita sepakati sebelum 15 menit pembelajaran akan dimulai. Dilarang melakukan kekerasan itu bisa berupa keyakinan laki-laki, keselamatan, terus menghormati orang lain. Kemudian kalau dilarang menggunakan narkoba itu berupa kesehatan. Nanti kalau kamu menggunakan akan mengganggu kesehatan. Lanjut. Yang selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu berupa kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belong, terus kesenangan atau fun, kebebasan, freedom, dan penguasaan atau power. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival, itu kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis seperti makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, sampai dengan tidur serta olahraga. Kemudian yang kedua kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belong termasuk kebutuhan psikologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungan dengan baik. Kebutuhan yang ketiga kebebasan. Kebutuhan ini mengacu pada kebutuhan dasar manusia untuk mandiri, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, serta suka mencoba-coba. Yang keempat kesenangan atau fun. Ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. 5 kebutuhan penguasaan akan kesenangan, yaitu merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan untuk berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian, dihormati, didengar, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Kemudian 5 posisi kontrol. Posisi kontrol restitusi, yaitu 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Nah, nanti kalian Bapak Ibu akan melihat sebuah tayangan atau video ini, nanti bisa Bapak Ibu lihat.
itu adalah video dari bentuk hukuman karena anak tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan mengapa terlambat. Ini dampaknya yaitu kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif bila jadi sesudah kembali duduk. Kemudian murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Karena lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, itu dampaknya dari posisi penghukum. Sudah nadanya keras, tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot dan jari menunjuk serta menghardik. Itu. Kemudian video yang kedua, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. ini posisi dari pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dampaknya yaitu murid merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak guru, sehingga murid bisa menahan emosi, terus murid menahan perasaannya. Kita lanjut ke video yang ketiga. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa nih, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah bangsa saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Saat? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada salah. Ini guru dihadapkan pada posisi teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru
Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik. Kalau negatif itu seperti posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Dampaknya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, mereka merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Video yang keempat, Naren, Pagi Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dampaknya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Video yang terakhir, Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. yang terakhir posisi manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat memenuhi solusi agar atas permasalahannya sendiri,
Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini adalah posisi manajer. Ini ada pernyataan, saya kecewa sekali denganmu. Siapa yang mengatakan yaitu pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar, itu penghukum. Ayo lakukan demi ibu, itu adalah teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini, itu pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu posisinya manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah posisi penghukum. Lanjut, restitusi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi, yaitu ada validasi tindakan yang salah, kemudian menyatakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ini langkahnya ada. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity, yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua, validasi atau tindakan yang salah, itu semua perilaku memiliki alasan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Menstabilkan identitas itu seperti berbuat salah, hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, validasi kebutuhan. Seperti guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau kelas kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya pada atau dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sehingga sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi instan mandiri, memerdekakan dan bertanggung jawab. Nah, dari tadi melihat 5 video penghukum, manajer, pembuat bersalah. Nah, titik akhirnya yaitu pada posisi manajer. Karena apa? Di posisi itu kita bisa mengetahui permasalahannya. Anak bisa memberikan tanggapan, kenapa kok bisa melakukan perbuatan seperti itu. Sebagai guru kita bisa mengetahui, kenapa kok kamu melakukannya, melakukan terlambat, kenapa? Nah, itu kita diharapkan ada di posisi sebagai manajer. Demikian paparan dari saya.
karena waktu sudah mengingat 11 lebih, kita ucapkan jika ada perkataan saya yang salah, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Untuk yang baik bisa dipakai di dalam kelas Bapak Ibu panjenengan. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja dari saya, terima kasih Pak Agus yang sudah menyampaikan budaya positif. Ini kalau saya cermati banyak sekali manfaatnya untuk guru dan juga anak-anak. Jadi, guru bertindak imbasnya ke anak-anak. Jadi namanya budaya positif itu cakupannya banyak. Bagaimana cara panjenengan menghukum anak di kelas? Bagaimana cara memberikan teguran anak-anak di kelas? Ini jangan sampai mindset anak itu terpakai selamanya. Jadi anak-anak itu punya umur segitu, umur anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu, kalau diberi nasihat itu akan tercatat di dalam pikirannya selamanya. Apa mana sampai non sewu ya, jangan mengingatkan dengan turun tangan, apa ngaklok, apa jiwet, oh neng kene itu ora ilang. Ya. Jadi monggo apa yang disampaikan Pak Agus terkait dengan budaya positif, di situ ada segitiga restitusi, pandangan pelajari. Mudah-mudahan nanti setelah ini diimplementasikan di anak-anak di setiap kelas. Ya. Bagaimana fungsi panjenengan bisa sebagai manajer atau sebagai apa ketika menghadapi anak didik. Ya. Demikian juga untuk Pak Agus, setelah membuat ini jangan hanya sebatas diseminasikan saja selesai, tapi tetap harus diimplementasikan, karena suksesnya anak-anak juga ada turun tangan dari panjenengan. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Agus, mudah-mudahan sukses ke depan untuk panjenengan dan juga untuk teman-teman guru SD Kaliayu, secara umum untuk anak-anak didik kita, berimbas ke anak-anak didik kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.